Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Jika ini adalah video pertama yang kamu tonton di channel YouTube aku, please subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa turn notification-nya agar kamu selalu tahu saat aku upload video baru. And welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku bakal sharing ke kalian terkait dengan soal-soal CBT, bentuknya seperti apa, yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran untuk pendaftaran program profesi apoteker. Nah, tapi aku mau klaim dulu ya di sini. Jadi, kalian jangan terlalu terpaku dengan soal-soal yang aku bagikan. Karena apa? Karena Universitas Padjadjaran pasti akan selalu mengupdate soal-soal ujian profesi apotekernya. Jadi biasanya dosen-dosen ditugaskan untuk membuat soal-soal baru di tiap gelombangnya. Jadi tidak mungkin sama, tapi mungkin lebih ke batasan-batasan soalnya dan seperti apanya. Itu ada beberapa yang mungkin bisa muncul, tapi tidak semuanya. Jadi kalian hanya lebih ke gambaran ya untuk di sini itu gambaran soal-soalnya. Nah, kita langsung aja. Di sini aku dapet soal-soal CBT pada 25 Juli 2017. Jadi ini dari kakak tingkat kita yang mungkin sekarang sudah lulus ya program profesi apotekernya dan sudah menjadi apoteker. Biasanya ada soal-soal turunan ya. Tapi saya tidak punya terlalu banyak juga sebenarnya soalnya. Nah, kita langsung saja ya. Jadi soal-soalnya itu pilihan ganda ya. Sekitar 50 soal. 50 soal itu 1 jam. 1 jam itu 60 menit. Berarti sebenarnya 1 menit itu untuk 1 soal. 10 menitnya kita bisa gunakan untuk mengecek soal-soal sekaligus submit dan lain sebagainya. Jadi itu lebih ke kelebihan waktunya, bonus untuk kalian. Sebenarnya bukan bonus sih, ya seperti itulah. Kita langsung saja ya. Jadi ini lebih ke soal analisis farmasi dan kimia medisinal dulu ya. Terkait asam oksalat 0,1 N, 1 liter itu berapa gram? Nanti akan ada pilihan ganda ya, antara 5 biasanya 5 pilihan ganda A, B, C, D, E. Di sini pilihan gandanya ada 6,3, 6,83, 7,8, 5,7 sama 5,8. Di sini kakak tingkat kita menjawab dan memberikan penjelasan di mana dia lebih memilih 6,3 gitu. Tapi ada yang 6,4, ada yang 6,5, ada yang 6,6. Pokoknya nanti kalian lebih ke pelajari lagi saja. Jadi ini hanya untuk gambaran saja. Kemudian heroin ke morfin itu reaksinya reaksi apa? Ini lebih ke deasetilasi, karena kalau morfin ke heroin itu asetilasi. Nah, kemudian titrasi titrasi bebas air berdasarkan teori apa nih? Ada Arrhenius, ada Brownstein-Lowry, itu kalian pelajari lagi ya terkait dengan titrasi. Pokoknya titrasi, kemudian instrumen-instrumen seperti misalkan UV, visible, itu biasanya ada, cuman paling 1 atau 2 gitu. Kemudian asam menurut definisi Arrhenius itu seperti apa? Misalkan terionisasi dalam air menghasilkan ion hidrogen atau H+. Kemudian kalian juga bisalah untuk memahami juga kalau basanya menurut definisi Arrhenius itu seperti apa gitu. Karena kan tidak menutup kemungkinan gitu. Kita tidak tahu soal mana yang akan keluar. Kemudian BaNO3 2 kali yang diuji flame test itu kelarutan dalam air dan kalium kromatnya gimana. Di sini flame test hijau, endapan kuning untuk barium kromat yang praktis tidak larut. Ini kalian pelajari saja lagi di kimia farmasinya. Dan
Yang lainnya sih hampir sama-sama ya. Mungkin saya akan lebih membahas ke soal-soal berbeda. Kemudian ada spektrum IR. Nah, untuk spektrum IR di sini lebih ke gugus fungsi ya. Jadi untuk saat saya tes kemarin CBT di 2023 itu memang ada soal spektro IR. Jadi hafalin juga untuk serapannya, misalkan serapan 3000 sampai 3500 itu serapan apa, di 1000 sampai 1500 itu serapan apa, seperti itu. Makanya serapan dihafalin karena itu tuh jadi kita disediain spektrum, kemudian ditanya serapan misalkan di 1000 sampai 1500 yang ada di spektrum yang ada di soal itu kira-kira serapan apa. Ada misalkan serapan OH, ada misalkan serapan CH, NH gitu. Jadi kita harus tebak ya di ABC-nya. Kemudian ada juga UV visible, mungkin ditanyakan chromophore, kemudian auxochrome. Bahkan kemarin itu memang ada bentuk spektrum yang ditanyain bahu spektrum UV visible. Mungkin next karena saya belum bikin ya rangkuman soal yang tahun 2023 yang sudah saya ikuti kemarin. Jadi memang saya belum bikin. Mungkin kalau misalkan video ini rame, insya Allah saya akan buat video selanjutnya yang ujian CBT yang pernah saya ikuti. Nah, kemudian di sini ada asam salisilat 500 mg dilarutkan dalam 10 ml etanol, terus dititrasi alkalimetri itu pakai NaOH 0,1 N 15 ml, itu kadar asam salisilatnya itu berapa. Jadi ada perhitungan kadar juga. Jadi perhitungan dasar kita juga harus pelajari. Tidak akan terlalu rumit sih perhitungannya. Kayak ada juga perhitungan persamaan UV visible yang ya sama dengan BX plus A. Ada juga perhitungan seperti itu. Pokoknya pelajari saja cara perhitungannya, tapi lebih ke gampang kok soal-soalnya yang tidak terlalu rumit hitungan dan rumusnya. Tapi kita harus persiapkan juga, takutnya tiba-tiba ada gitu. Nah, kemudian untuk teknologi farmasi di sini ada ditanyakan bahan penghancur yang mana, ada pilihan PEG, Empresom. Jadi kalian hafalkan ya terkait dengan bahan penghancur, MG stearat dan lain-lain. Jadi yang mana sih yang bahan penghancur itu? Ada di materi tablet atau kalian juga bisa belajarnya dari buku-buku UKAI. Jadi membeli buku-buku UKAI. Jadi kalau saya kemarin, kalau misalkan materi-materi S1 yang dulu saya pelajari itu sebagai dasar fondasi saya, selebihnya itu lebih ke mempelajari soal-soal UKAI yang biasa muncul. Karena pas kemarin juga ada perhitungan jika kita menjual obat gitu, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi dulu ya. Benzalkonium, BHA dan Twin 60 ini untuk apa ya? Jadi nanti ada pilihannya seperti buat antibakteri, antioksidan dan wetting agent. Kemudian perhitungan bioavailabilitas itu seperti apa. Kemudian BA mutlak rumusnya apa jika dibandingkan dengan intravena. Kemudian perhitungan HLB juga kita harus pelajari ya, tapi memang hitungannya tidak terlalu rumit ya. Tapi kan kalau kita tahu rumusnya kita bisa langsung hitung gitu. Perhitungan HLB, kemudian Signa, TQ, DD, PRN itu apa? Jadi 3-4 kali sehari bila perlu. Kemudian registrasi dan nomor
nomor obat sepertinya ya, ini tuh yang ditanyakan. Misalkan D itu dagang, G itu generik, K itu keras, L itu obat lokal. Jadi kalau misalkan GKL bla 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 itu apa gitu. Terus kalau injeksi vitamin C itu GKL. Kalau injeksi asam askorbat itu DKL. Gitu-gitu, pelajari ya. Kemudian 40% selama 10 bulan 500 mg berarti obat berlaku selama berapa bulan gitu. Ini selama 2 bulan, kalian pelajari lagi saja ya hitungannya. Kemudian PCT 1,25, tersedia tablet 500 mg, butuh berapa tablet? Di sini mungkin kalian juga bisa cari lagi hitungannya. Soalnya ini penurunan dari kakak-kakak tingkat kalian, jadi jangan terpaku juga. Jangan anggap ini semua jawabannya betul gitu. Karena kan manusia itu tempatnya salah dan lupa. Takutnya ada yang salah juga. Jadi kalian tetap konfirmasi lagi, pelajari lagi ya. Kemudian 6 tablet 30 menit tidak kurang dari 70% memenuhi syarat, enggak katanya. Enggak memenuhi syarat, ditambah uji 6 tablet lagi gitu. Kemudian perhitungan fase luar dan dalam pada tablet, perhitungan DM sehari, jenis sediaan yang mudah diabsorpsi seperti intramuskular, berapa NaCl yang dibutuhkan agar isotonis. Jadi kalian pelajari juga perhitungan isotonis, biasanya ada gitu. Tapi memang tidak terlalu rumit hitungannya, jadi udah diketahui beberapanya. Jadi kita tinggal ngejumlah saja, ngitungin gitu. Bukan ngejumlah sih, karena kan ada rumusnya juga ya. Jadi tinggal ngitungin aja, karena di ruang CBT itu kita hanya boleh buka MOOC Live Unpad dan juga kalkulator ya. Kemudian soal yang diabsorpsi tinggi tapi kelarutannya rendah. Jadi kan BCS itu ada 4 kan, ada BCS1, BCS2, BCS3, BCS4. BCS1 kelarutan sama permeabilitas tinggi-tinggi, 4 itu rendah-rendah. Kemudian kalau 2 itu kelarutan tinggi, permeabilitas rendah, apa kebalik gitu, yang permeabilitasnya tinggi dan kelarutan rendah. Antara 2 sama 3 pokoknya lihat lagi ya. Kemudian tekanan autoklav itu berapa? Ini 2 atm. Kemudian eritromisin dibuat sediaan cair tapi dalam bentuk eritromisin stearat karena memperhatikan apa? Stabilitas. Jadi beberapa soal juga ada yang lebih ke studi kasus ya, tapi banyaknya sih dasar-dasarnya. Kemudian cara pembuatan karbomer dan asam salisilat. Ini karbomer ditetesi atau dikembangkan dengan trietanolamine. Asam salisilat ditetesi alkohol, kemudian dicampur dan diberi etiket biru. Kemudian serbuk tidak tahan panas, laju alirnya bagus, bobotnya 500 mg itu menggunakan metode apa? Di sini granulasi kering. Kalian baca lagi aja. Jadi harus bisa membedakan granulasi basah, kering, dan kempak langsung gitu. Syarat-syarat yang bisa masuk ke granulasi kering mana, granulasi basah mana, kempak langsung mana gitu. Jadi lebih ke ini gambaran supaya kalian bisa lebih ke oh saya harus ngapalin ini biasanya keluar gitu. Nah kemudian zat larut etanol, sukar larut air, nggak tahu mudah terhidrolisis apa enggak, akan dibuat sediaan apa. Jadi apakah kalau misalkan dia mudah terhidrolisis dibuatnya suspensi rekonstitusi, kalau misalkan tidak mudah terhidrolisis maka dibuat eliksir. Jadi kita harus tahu dulu kalau sukar larut air itu berarti mudah terhidrolisis atau enggak gitu. Nah kemudian yang soalnya CTM absorbansi. Nah ini yang saya katakan perhitungan UV visible ya, yang persamaan linier ya sama dengan BX plus A.
Jadi sudah ada persamaan linearnya. Misalkan ini misalkan ya, absorbansinya sudah ada, terus kita tinggal hitung jadi berapa. Jadi perhitungan ini harus dihafalkan juga. Kemudian viskositas kental bila dikocok itu nggak keluar, itu apa? Jadi pelajari terkait dilatan, isotropikan yang itu, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke biologi farmasi. Ini biologi farmasi sebenarnya biasanya nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu banyak keluar. Terus kalau pas 2023 kemarin itu kalau seperti genom spesies itu nggak ada yang keluar sama sekali untuk biologi farmasi. Tapi ya untuk jaga-jaga kalian tetap harus mempelajari lah beberapa mungkin ya genom spesies gitu. Ini seperti yang di 2017 ada buah semu tunggal pilihan ananas, anacardium, citrus, mangga sama pepaya. Ada nosocomial patogen apa itu? Katanya opportunistik. Kemudian bakteri rumah sakit yang menyebabkan kematian karena infeksi luka operasi itu apa? Ini cari tahu lagi, takutnya ada yang keliru karena ini kan memang soal turun-temurun dan saya nggak perbaiki juga. Kemudian ada asam nukleat penyebab resistensi itu apa? Autoclave berapa atm tekanannya? Sterilisasi bahan yang tahan panas stabil cair itu menggunakan autoclave. Kan ada yang menggunakan open juga. Jadi kalian harus tahu juga untuk metode-metode atau alat-alat sterilisasi. Kemudian enzim di mulut yang membunuh kuman, lisozim. Reaksi Lieberman untuk deteksi apa? Jadi untuk pendeteksian steroid, alkaloid, flavonoid itu kalian juga hafalin ya. Kemudian alkaloid reaksinya gimana? Kompleks atau garam? Jawabannya kompleks karena tidak larut. Kemudian metode pemurnian KLT 2 arah. Perhitungan KLT juga hafalin seperti RF gitu. Kemudian bakteri infansi yang memecah aktif filamen. Ada bakteri tipes, Klebsiella dan lain-lain pilihannya. Tuh pelajari lagi. Kemudian alkaloid opium tanaman tuh seperti papaver, kemudian batang lignum atau kaulis. Jadi seperti kaulis, lignum itu kayu, batangnya apa gitu. Itulah. Kemudian simplicia kunyit, Curcumae domestica rhizoma. Kemudian gambar daun ada stipula. Kemudian FeCl3 warna biru plus gelatin itu ada endapan apa? Tanin. Oh, ini tuh untuk deteksi menggunakan FeCl3 warnanya biru nanti hasilnya plus gelatin ada endapan, itu biasanya untuk deteksi tanin. Gram positif kayak akan peptidoglikan. Kemudian yang termasuk di sakarida itu sukrosa dan laktosa. Jadi hafalin lagi di sakarida contohnya apa? Monosakarida, kemudian polisakarida dan lain sebagainya. Kemudian fase akhir infeksi bakteri, convalescent period, logo-logo seperti jamu, fitofarmaka, obat herbal terstandar. Kemudian fase gerak, padat cair, fase diam, padat gas, itu biasanya di kromatografi. Pokoknya banyak hafalin juga terkait kromatografi ya. Kromatografi kan banyak, ada juga KCKT gitu, ada kromatografi lapis tipis dan lain sebagainya. Kemudian prinsip penapisan fitokimia senyawa alkaloid itu kompleks kalium alkaloid. Kemudian parameter non-spesifik kecuali kadar sari etanol. Kita lanjut ke farmakologi. Di farmakologi ini
ditanyakan FTV-BID golongan apa, itu antiplatelet, antidot untuk PCT acetylcysteine. Ini antidotum harus kita hafalin ya. Jadi coba cari-cari tahu antidotum yang lainnya juga, tidak hanya PCT. Jangan misalkan nanti yang keluar itu antidotum lain gitu, bukan PCT saja. Kemudian obat anti hiperlipidemia yang juga kena renal impairment dan DM itu nanti ada pilihan AMG-CoA, 2-azetidion, gemfibrozil, vitamin B7. Ini baru kayaknya ya jawabannya, kayaknya gemfibrozil karena itu untuk treatment hiperlipoproteinemia 5, salah satu golongan hiperlipidemia. Tapi baiknya kalian juga cari tahu lagi ya. Kemudian obat golongan NSAID. Jadi terkait NSAID juga kalian harus tahu ya obat-obat golongannya dan seperti apa. Kemudian golongan NSAID yang selektif itu seperti apa? Di sini Celecoxib. Kemudian obat osteoporosis yang membentuk osteoblast seperti teriparetida. Kemudian obat osteo yang nggak boleh untuk penderita gagal ginjal akut itu golongan bifosfonat, itu baru kalau nggak salah ya di pilihan tadi. Contoh obatnya asam jolendronat karena efek sampingnya gagal ginjal. Kemudian ada alprazolam, itu untuk golongan apa? Jawabannya benzodiazepam, oliguria, dan lupa lagi katanya dikasih obat apa, yaitu furosemid 40 mg. Golongan HMG-CoA ini lebih ke banyaknya sih lebih ke farmakoterapi ya. Terus farmakologi ini lebih ke kebanyakan biasanya kasus-kasus. Jadi kayak misalkan pasien datang ke apotek, keluhannya ini, kita harus ngasih obat apa. Atau misalkan keracunan pestisida, itu obat apa gitu yang kemarin muncul seperti itu. Kemudian ini golongan HMG-CoA reduktase inhibitor menyebabkan toksisitas apa? Di sini contohnya miopati, nyonya serangan jantung, nyeri dada 30 menit, ini dikasih apa? Dikasih aspirin. Anti asam urat dengan metode santin oksidase itu allopurinol. Racun yang tidak mempengaruhi SSP, pilihannya ada cyanida, alkohol, dan 3 lagi. Tapi yang 3 lagi kan mempengaruhi SSP katanya, jadi pilihannya katanya cyanida. Kemudian mengubah dipeptida menjadi 2 asam amino berbeda, ini enzim apa? Nah, kalau di sini enzim hidrolase, pasti banyak sih enzimnya pilihannya. Jadi lebih ke cari tahu lagi. Obat yang efek sampingnya batuk itu captopril. Obat yang menyebabkan disfungsi ereksi kecuali simetidin. Antibiotik nggak boleh buat ibu hamil, itu apa? Di sini streptomycin. Kalian cari tahu juga terkait kenapa sih harus streptomycin gitu. Jadi biar lebih ke paham gitu, jangan terlalu terpaku dengan jawaban di sini tapi kalian tidak tahu alasannya apa gitu. Takutnya yang ditanyain nanti dibentuk soal baru itu si alasannya bukan obatnya gitu. Pasien yang ke ICU itu akibat asidosis, itu nggak tahu sih ini jawabannya apa ya, apakah pasien yang ke ICU bla 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 itu akibat apa, misalkan jawabannya asidosis misal, tapi nggak tahu, ini juga karena kosong ya pertanyaannya jadi kurang jelas. Kita lanjut ke uji racun relatif terhadap racun lain seperti ED50, LD50, NOEL, TD50 dosis respon. Kemudian toksisitas paracetamol, kemudian obat antihipertensi yang mencegah konversi angio 1 ke 2, itu golongan ACE inhibitor yang belakangnya pril.
Kemudian efek samping dari digoxin itu distemia atau aritmia, antiinflamasi yang tidak boleh untuk osteoporosis itu prednison, gagal ginjal akut ditandai dengan apa? Ini Hb rendah, kemudian obat turunan cephalosporin itu Cepexin. Ya, itu adalah soal-soal untuk CBT di 25 Juli 2017. Jadi ini rangkuman dari kakak-kakak tingkat kita yang semoga bermanfaat dan memberikan gambaran, tapi ingat jangan terlalu terfokus juga karena soalnya selalu diupdate. Jika video ini rame, mungkin kedepannya saya akan share yang kemarin saya ujian ya. Jadi kalian boleh juga komen, atau misalkan kalian juga boleh yang tambahkan jawaban yang benar di kolom komentar. Jadi misalkan dari jawaban yang ada di video ini mungkin ada yang keliru, atau mungkin kalian pernah mengalami soal-soal serupa di ujian program profesi apoteker di universitas lain dan tahu jawaban yang benar beserta alasannya, biar teman-teman yang lain juga bisa belajar sama-sama gitu. Untuk tes program profesi apoteker mungkin bisa disertakan di kolom komentar di bawah ini, kita sharing bareng-bareng. Thank you.